Sudah subscribe dulu aja yang belum-belum nanti. Coba. Cek mic 1 cek mic 1 cek. Mic 2 cek mic 2 cek 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 cek. Satu cek lagi ulang cek 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 cek. Ya masuk. Hah? Siapa?
Masuk. Masuk, Bapak ke sana. Sebelah kanan Bapak. Masuk Pak, sebelah kanan Pak. Kenapa? Ya kan? Mending kita dulu ya, baru dulu ya. Kenapa? Iya, kalau ibarat sekolah jadi mulai dulu, Hmm. pada pembelasan tiduran. Tiduran. Ini bau-baunya kayak begitu nih kayaknya nih. Ya Pak, udah tiduran ya Pak? Pada kemana Pak? Mana itu di Nanti udah Ayo Pak, masuk. si malu-malu kayaknya. Malu-malu. Oh, malu. Pembagian uang bibit ya pada datang kan? Tadi banyak ini. Banyak. Kenapa? Banyak tanya. Pikiran di atas. Oh, Di sini. sekarang udah ada. Sementara waktu di sini Pak kegiatannya Pak. Karena biar berawal dari nonton live ini dulu, habis itu baru nanti duduk sendiri-sendiri ya. Apa tuh artinya? Bapak Ibu nanti sudah dalam kondisi masuk sekali ke sini. Oh, ini ternyata ruangan privat yang saya tonton di YouTube. Minimal Bapak Ibu bakal kesini lagi dengan kondisi sudah bisa ikut privat ya, gitu. Gak apalah, sambil dipanggil-panggilin tuh ya Pak. Kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Wah, sakit. Kantongnya sakit, dompetnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kegiatan live streaming pencerahan sementara waktu bukan tidak ada ya, tapi diganti dengan testimoni. Bukan Pak Hajinya tidak mau pencerahan ya, tapi karena Pak Hajinya masih fokus ya sama tamu-tamu yang privat, karena dari bulan Februari, bulan Maret itu sudah banyak sekali yang daftar yang mau ikut privat ya. Makanya Pak Hajinya fokus dulu. Dan bagi Bapak Ibu ya, nggak usah berkecil hati. Ya kan saya pengen ikut pencerahan, pengen nanya langsung ke Pak Haji. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tentang kegundahan atau kegelisahan Bapak Ibu pengen nanya, sebenarnya di YouTube itu sudah banyak sekali ya, sudah banyak sekali jawaban-jawaban atas pertanyaan Bapak Ibu semua. Jadi setiap tamu yang datang ya, sudah ratusan bahkan ribuan video di YouTube-nya RDAY Official ya, yang sudah Pak Haji jawab. Jadi dirasa ya, kalau Bapak Ibu tujuannya pengen nanya, berkecil hati karena tidak ada pencerahan, ya sangat disayangkan gitu. Dan
kegiatan setiap malam diisi dengan live streaming testimoni hajat terkabul. Ini juga perintah daripada guru besar, ya. Kalau guru besarnya tidak memerintahkan juga mungkin nggak akan ada kegiatan ini gitu. Nah, jadi Bapak Ibu minimal ya tetap hadir ya, ikut simak apabila sudah datang ke RDAY. Paling enggak Bapak Ibu bisa menyerap energi positif tamu-tamu yang testimoni. Nah, ini kayaknya karena tadi jam 9 waktunya makan soto, terus beres makan mungkin penyakit ya Pak. Penyakit beres makan tuh apa Pak? Ngantuk ya. Jadi pada molor. Nggak apa-apa juga sih. Cuman besok-besok sotonya kita pending ya. Jadi habis acara privat kita langsung masukin aja. Nanti beres ikut testimoni baru makan soto. Yang ikut testimoni bisa makan soto gratis. Yang nggak ikut bayar 2 miliar. Oke, Pak, ini yang hadir Bapak ada nggak yang sudah praktekin ilmu RDAY, terus hajatnya ada yang terkabul? Bapak udah, Bapak juga. Bapak ada nggak yang terkabul? Oh, warga baru. Iya, nggak apa-apa. Minimal Bapak disarankan untuk perbanyak nyimak. Nah, Bapak-bapak ini semua datang dari mana aja Pak asal? Bapak dari mana? Klender, Jaktim. Nah, kalau Bapak? Sulsel, Makassar. Hah? Malili. Dari Bandara Hasanuddin ke rumah Bapak berapa jauh? 550 km. Wow. 550 km itu kalau nggak salah Bogor, Jogja atau Semarang ya. Antaranya lah kurang lebih. Ya. Jadi sekali lagi, nah kalau Bapak dari mana Pak? Medan. Medannya di mana? Hah? Setabat. Turun dari Kuala Namu berapa jauh ke rumah Bapak? 4 jam. Naik bus. Wow, dahsyat sekali. Malili ya Pak? Malili, Sulawesi Selatan. 550 km. Itu naik apa Pak dari rumah ke bandara? Naik bis. 12 jam. Baru Bapak kesini naik pesawat atau naik kapal laut. Berapa hari Pak? 2 hari 2 malam. Ini nih, yang jauh aja nyampe. Masa yang deket nggak nyampe? Atau belum nyampe? Tapi ya itulah Bapak Ibu. Kalau Allah belum ridho, ya biar kata di depan mata nih nggak kelihatan. Tapi kalau Allah udah ridho, sejauh apapun jaraknya, semahal apapun ongkosnya, selama apapun waktu tempuhnya, ya kata Allah, lu berangkat sini. Tapi nggak punya duit, tenang, dikasih kemudahan. Tapi yang di depan mata nih, ya emang terkadang begitu Pak. Kalau belum kepepet banget, belum nyungsep banget, nggak bakal tuh yang namanya maksain datang ke RDAY. Ah nyantai lah, ah nanti aja lah, ah minggu depan, ah bulan depan, ah nunggu paginya datang lah, kebanyakan ujung-ujungnya semakin terpuruk, nyungsep ya kan, udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa genteng, duren pula jatuh, duang ya kan, kelar. Jangan Bapak Ibu ya, kalau udah ada kesempatan paksainlah ya, apapun yang terjadi minimal Bapak Ibu nggak masalah, nggak ketemu Pak Haji itu nggak masalah. Datang ke sini tuh bukan wajib ketemu Pak Haji hajat terkabul, bukan.
Yang penting Bapak Ibu ikut doa dan ijab. Itu poin yang paling penting, nomor 1 diantara paling penting, ya. Karena jangan berpikir nggak ada pencerahan, males. Pengen privat belum ada uang, nanti aja deh. Jangan dientar-entar. Bapak Ibu mengentar-entarkan kedatangan ke RDAY sama dengan mengentar-entarkan kobul datang lebih awal, ya. Kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Nggak sedikit tamu-tamu RDAY yang belum privat, praktekin dulu di rumah, terkabul, alhamdulillah. Merasa hajatnya lemot, paksain datang ke RDAY, walau belum bisa privat. Pulang dari RDAY, terkabul, alhamdulillah, ya. Tenang Bapak Ibu, pokoknya di sini konsepnya semua serba dipaksain, ya. Jadi Bapak yang dari Medan naik bus ke Bandara Kuala Namu, Bapak baru naik pesawat ke sini atau naik apa lagi? Memang nggak ada tiket, naik mobil bus. Habis tiket sampai tanggal Pesawat penuh semua. sampai tanggal 14 nggak ada tiket, sampai tanggal 17 terakhir bus Berapa jam, berapa hari Pak dari Medan ke sini Pak? 4 malam, Hah? 3 hari 4 malam ke Jakarta. Tuh. Sampai Jakarta. Belum ke Bogor. Bapak naik bis apa itu? ALS. Oh, antar lintas Sumatera. Ya. Itu berapa duit tiketnya, Pak? Murah. 6,5. Murah. Ini yang cepet nyampe RDAY aja nggak nyampe-nyampe, Pak. Cepet padahal loh. Itu juga kembali goceng. Ya. Tuh Bapak Ibu, ya. Yakin seyakin-yakinnya atas perjuangan juga keikhlasan Bapak Ibu. Yang penting ya, bagi Bapak Ibu dari manapun berada yang hadir malam hari ini ke RDAY, niatkan, terlepas pada punya hajat ya, terlepas pada punya hajat, yang penting kunci di dalam hati, niatkan ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun Bapak Ibu yang aduh saya pengen centong, saya pengen uang bibit, tenang ya. Centong nanti bakal dibagikan di akhir acara ini. Uang bibit tidak dibagikan ya, karena uang bibit hanya untuk privat-privat saja ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ikut privat nanti akan diberikan ya. Yang ikut privat sedekah 10 juta itu diberikan secara gratis, tapi kalau misalkan yang ikut privat 2 juta itu sifatnya tukar ya. Jadi nggak usah khawatir Pak. Dan kebetulan salah satu hajat terkabul juga bukan kita harus punya uang bibit dulu ya. Tenang. Yang penting kita ikutin arahan daripada guru besar ya, untuk bikin takjub Allah ya. Oke. Ini ngomong para ibu-ibu nih ya. Ada penonton, tenang aja. Ibu-ibu ada sekitar 300 orang. Bapak-bapak ada sekitar 600 orang ya. Jadi total di ruangan privat yang kecil ini ada sekitar 902 orang. Duanya lagi saya dan Kang Nur nih yang di depan muka saya nih ya. Gitu. Oke, ibu-ibu, apakah sudah ada hajat yang terkabul setelah praktekin ilmu RDAY? Belum. Waduh. Ini pasti sifat 18 dilanggar-langgar nih. Hah? Menurut ibu, ibu datang ke sini sama dengan terkabul. Ibu bukannya tadi privat 2 juta ya? Iya. Oh, dari mana? Dari mana, Bu? Sama, dia dari Malini tapi agak jauh lain dari saya sedikit. Palopo. Ibu Palopo. Oh iya, ibu tadi sempat. Palopo jauh mana Malili sama Palopo? Malili 550 km. Kalau Palopo 300 sekian. Wow. Ibu naik pesawat apa naik kapal laut juga? Kapal laut saja sudah dapat non-seat. Non-seat. Penuh. Wow. Di dek, pinggir-pinggir. Bu, coba Bu. Hal apa yang membuat ibu
jauh-jauh datang dari Palopo. Dari Palopo ke pelabuhan berapa jam, Bu? Deketin mic-nya, Bu. Satu malam, Semalaman. iya, Naik apa itu? naik mobil dari Palopo ke Makassar Mm-mm. 1 malam, 1 malam. iya, Kan kalau si Bapak tuh dari Malili 12 jam katanya. iya. Saya 8 jam, 9 jam lah. Kurang lebih 8 Iya, sampai kurang. 9 jam. Iya. Itu naik mobil pribadi atau semacam travel gitu? Naik bus Oh, naik bus. Iya. Berapa tuh ongkosnya dari tempat Ibu Palopo ke Makassar? 200, 200.000. Baru Ibu naik kapal laut. Iya. Berapa duit kapal lautnya? 6,5. Oh, sama ya kayak dari Medan harganya ya? Wow. Jauh-jauh datang dari Palopo. Nah, Ibu yang sebelah juga sama? Enggak, Oh, beda? beda Ibu dari mana? dari Tegal. Oh, Tegal. Oh, pengusaha warteg nih, ya kan? Kalau Ibu yang satunya lagi dari? Dari Bandung. Oh, Bandung. Oke. Jadi menurut Ibu Palopo dengan Ibu nyampe di sini sama dengan terkabul. Emang Ibu ngehajatin biar datang ke RDAY? Ya. Pasti saya bisa ke RDAY. Pasti saya bisa ke RDAY. Dilalahnya ada waktunya, ada rezekinya, badannya sehat. Dan alhamdulillah tadi Ibu udah ikut privat ya, yang 2 juta sama Pak Haji ya. Jadi apapun yang disampaikan tadi, udah Bu, kerjain dulu aja. Ya. Ibaratnya Ibu dikasih PR sama Pak Guru, jalanin. Sebelumnya udah Ibu kerjain belum? Cuma yang celana dalam terbalik saya itu yang Nggak pernah bolong? tidak pernah yang bolong. Aduh. Pergi-pergi Pak. Selalu dibalik-balik. Hai. Hajat gede, praktekin kadang-kadang. Duh, lemes besti ya. Coba Bapak nih diantara, nambah lagi nih ada 1, 2, 3, 800. Ini dari 800 bapak-bapak yang hadir nih, ya. Ada nggak yang bangun jam 00-nya nggak pernah bolong? Nggak ada, bolong semua. Aduh, hajat 10 M. Gimana Allah mau takjub? Pak, kalau udah praktekin ilmu RDAY, suka nggak suka, seneng nggak seneng, bikin situasinya malam jadi siang. Siang jadi malam. Emang kelalawar. Malam jadi siang, siang tetap siang, ya. Pokoknya gimana caranya 24 jam itu waktu kita 100% milik Allah. Ya. Gitu. Apapun kegiatannya Bapak Ibu niatkan ikhlas semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Jualan karena Allah, kerja karena Allah. Apalagi termasuk bagi Bapak Ibu yang masih seatap serumah sekasur ya kan. Begitupun harus niatin karena Allah ya. Jadi mungkin kemarin-kemarin kerja demi menafkahi anak istri. Benar, nggak salah. Tapi tetap semuanya lakukan karena Allah. Karena di RDAY Pak, gimana caranya sedetik nih waktu berjalan nih. Ini contoh nih Bapak Ibu hadir malam hari ini. Tetap niatin karena Allah. Biar semuanya menjadi amal kebaikan menjadi pahala ya gitu. Nah, coba kita dengerin dulu nih Bapak yang dari Malili tadi katanya sudah ada hajat yang terkabul ya Pak ya. Coba Pak, saya mau tahu dulu Pak, apa yang terkabul setelah Bapak praktekin ilmu RDAY? Apa yang terkabul Pak? Pertama. Yang pertama itu kurang lebih 7 bulan saya tidak kerja itu tapi gaji masuk terus. Bapak 7 bulan tidak bekerja, Iya, tapi gaji masuk terus. masuk terus. Wah ini luar biasa sekali nih. Emang Bapak sebelumnya kerja apa? Saya kerja di perusahaan di bagian pertambangan. Di Malili. Iya. Oke.
7 bulan itu sifatnya bukan resign. Bukan resign. Bapak memang nggak bekerja aja. Maksudnya kerjanya itu tidak jelas. Biasa lebih banyak tidak kerjanya. Serabutan. Oh, oke. Lebih ke arah makan gaji buta ya. Ya, begitu. Alhamdulillah ya. Pak, Bapak kalau saya boleh tahu nih, Bapak tahu RDAY awalnya kapan, Pak? Sekitar bulan Maret Tahun lalu. 2024. Oh, sudah setahun ya. Berarti Bapak mahasiswa angkatan 2024 ya. Ini RDAY itu universitas, Pak. Namanya Universitas Kandang Mbe ya. Nah, jadi Bapak setelah praktekin ilmu RDAY itu awalnya tahu dari mana, Pak, RDAY, Pak? Dari YouTube. YouTube ya, hampir rata-rata warga YouTube. Nah, kalau saya boleh tahu, Bapak udah subrek belum YouTube-nya RDAY? Sudah. Buktinya mana? Coba saya lihat dulu sini ya. Sekarang ya, Bapak Ibu, kalau belum subrek ya, sumpahin hajatnya lemot. Mana coba, Pak? Mana buktinya kalau Bapak sudah subrek? Kita intip dulu nih penonton. Ya, RDAY official. RDAY terbaru. Ntar subreknya akun-akun siluman lagi. Aduh. Mana, Pak? Aduh. Apa itu ruang testimoni? Bukan itu, bukan official, Pak. Yang logonya, ini. Coba kita lihat dulu nih, guys. Belum ini dipencet, Pak. Cerot, ya kan? Oh, ini Berlangganan, Pak. oh. Kalau bahasa Indonesia namanya berlangganan. Saya tahunya bahasa India, Pak. Subrek, ya. Oh iya benar, kalau dipencet berhenti berlangganan. Oh jangan, batalkan ya. Oh benar, berarti cocok kalau Bapak sudah kabul ya. Ini Bapak-bapak yang hadir nih 800 orang nih udah pada subrek belum? Belum lagi. Aduh, ibu-ibu udah pada subrek belum? Hah? Jangan kasih masuk. Oh ibu, nah tutup aja Bu, mukanya Bu, tutup Bu ya. Apa mau pakai karung Bu? Ada karung. Ya. Coba bagi bapak-bapak dan ibu-ibu ya, juga penonton, tolong ya di-subscribe yang ini nih, yang logonya kayak gini nih, tuh. RDAY official ya. Yang subscribernya sudah sekarang 449 ya, Kang Nur ya. 449.000 ya. YouTube RDAY yang original itu ya. Yang ada centangnya, oke? Jadi dengan Bapak Ibu mensubscribe YouTube-nya RDAY itu udah otomatis ya, Bapak Ibu membantu ya agar si RDAY ini semakin meluas dan semakin banyak diketahui banyak orang ya. Karena Bapak Ibu ini adalah juga korban daripada tamu-tamu sebelumnya yang sudah subrek, sehingga muncullah itu video-video RDAY di YouTube-nya HP Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, jadi baik lagi kepada Pak, siapa namanya Pak tadi Pak? Ambo. Pak Ambo. Oke, Pak Ambo, yang Bapak merasa terkabul adalah dengan Bapak tidak maksudnya bekerja tapi serabutan selama 7 bulan, tapi gaji masuk itu masuknya full apa sesuai? Full, Pak. Full. Full. Wow, setelah Bapak praktekin ilmu RDAY, emang Bapak praktekin apa aja? Yang dipraktekin itu hampir semua, tapi tidak sempurna. Nah, yang dimaksud tidak sempurna tuh yang seperti apa? Maksudnya kadang bolong-bolong juga. Oh, tapi Bapak hajat gede apa enggak? Hajat gede. Ini nih yang gua demen. Hajat gede, praktekin bolong-bolong. Pengen kabul cepet. Oh my god. Piye tuh Pak Ambo? Cobalah misal ya, Bapak, saya bekerja sama Bapak. Saya anak buah, Bapak bosnya. Saya kerja males-malesan. Sering bolos. Tapi pengen gaji 10 miliar. Kira-kira Bapak kasih apa enggak?
Tidak. Tidak, ya. Yang ada dapat bogem, ya. Enak aja lo, cedar ya. Sebisa mungkin Pak, Bu, ya, juga penonton, ya. Tes dulu istiqomah 7 hari pertama aja minimal, ya. Naik ke 7 hari kedua, sebulan pertama, sebulan kedua, rasakan sensasinya, ya. Bohong Pak, Bu, kalau udah bener-bener ngikutin arahan daripada guru besar ya, nggak ada yang terkabul, bohong ya. Berarti ada yang salah sama ilmunya. Tapi untungnya ini ilmu langit ya, semua janji Allah ada di Al-Qur'an ya. Mana ada orang tahajud ya miskin. Mana ada orang baca Quran miskin. Mana ada orang sedekah miskin, nggak ada. Udah jelas-jelas gurunya kaya raya tajir melintir ya. Nah selain tadi Pak Ambo merasa segitu bolong-bolong ya, 7 bulan gajian terus ya. Ada lagi nggak Pak selain itu Pak yang terkabul? Ada, saya sampaikan ini ilmunya RDI sama teman saya yang kena masalah. Apa masalahnya? Rukonya kebakaran. Wow, di Malili. Teman saya itu di Jawa Timur. Oke. Ya. Terus Bapak ngasih tahu apa? Dia kan punya warisan itu keris. Keris tiga biji. Dari Kemudian orang tua. Dari orang tuanya. Oke. Yang saya dengar dari pencerahannya Pak Haji itu kalau punya keris itu Larung. dilarung di laut. Ke laut, betul. Dia praktekkan itu 2 hari kemudian dia telepon saya. Ada orang yang ngasih utang sama dia datang ke rumahnya. Dia sudah ketakutan. Karena itu uangnya 35 juta sudah habis. Oke. Ternyata itu orang datang ke situ bukan nagih utang. Tapi Dia bilang, terima kasih kau sudah bayar utangku. Hah? Cuma kenapa uangnya dikasih sama istri saya, bukan sama saya? kata dia, Iya, yang dikira mau nagih utang. iya. Jadi teman Bapak ini yang rukonya kebakar Ya. punya utang, Punya utang. sama seseorang. Sama seseorang. Seseorang itu datang ke dia, Iya. dia ketakutan. Iya, dikira mau nagih utang. Dikira mau nagih utang, kondisi lagi habis ruko kebakar. Iya. Tapi yang ada si penagih ini, orang yang dikira mau nagih, Iya. malah berterima kasih. Sudah dibayar utangnya, tapi kenapa kasihnya ke istrinya? Iya. Waduh, gimana ceritanya itu? Siapa yang Padahal cuma 2 hari itu. setelah kejadian habis Enggak, di 2 hari setelah dia larungkan Larung. itu kerisnya. Nah, pertanyaannya si teman Bapak ini ada nggak nyimak RDAY atau sudah praktekin bangun jam 00? Belum. Oh, Bapak baru ngasih tahu tentang keris itu. Suruh larung. Iya, saya kasih tahu sama dia. Dia nurut. Dia nurut. Oh, sudah saya larung nih. Ya kan? 2 hari kemudian dia telepon saya, ada kejadian seperti itu. Oh. Utangnya dibayar utangnya lunas tanpa dia bayar. Sudah ada yang bayarin, tapi ke istrinya Iya. yang nagih tersebut. Wow, dahsyat sekali ya. Tuh Bapak Ibu ya. Jadi memang Pak Haji ya menyarankan untuk para tamu-tamu RDAY yang punya sesuatu yang diberikan oleh ya, yang bahasanya nih kamu simpen, nanti kamu taruh di sini, nih kamu simpen, ini buat ini, itu harus dilarung di laut ya. Jadi kalau Bapak Ibu tinggalnya di gunung ya, sebisa mungkin cari laut terdekat ya, atau enggak kirim pakai ekspedisi tujuannya ke laut ya. Jadi kalau misalkan jauh kan ongkos mahal tuh ya. Nanti petugas ekspedisinya dikasih catatan, tolong buang ini ke laut ya, biar nggak pusing-pusing. Ada lagi nggak Pak Ambo selain tadi tuh yang terkabul? Pernah saya ada orang kena penyakit ayan, epilepsi. Epilepsi, kejang-kejang. Ya. Terus Bapak, Itu kan teman-temannya kan lari karena
panik takut kan. Itu waktu dengar itu ada orang kena epilepsi itu, langsung hati saya yakin itu saya ngobati. Sudah itu langsung saya ke sana. Dalam perjalanan itu kita gosok-gosok ATM, langsung saya usapkan, langsung saya bilang senyum, dia langsung senyum, sembuh. Setelah saya usapkan itu langsung sembuh. Bapak gosok-gosok ATM? Iya. Di mana? ATM itu alat tusuk manual. Iya dah, bener. Gua hampir aja pengen kesel ya kan. Untung nggak jadi, karena dia orang Malili ya kan. Alat tusuk manual. Iya. Itu di Malili emang bahasanya begitu, Pak? Sebagian. Oh, sebagian. Iya. Jadi kalau di Jawa itu kan kadang lu mau kemana? Gue mau nyuci keris. Nah, di sini suka orang bilang nyuci keris, Pak. Jadi malam Jumat itu nyuci keris antara keris beneran sama keris junior, ya. Gitu. Kalau di Malili disebutnya, kamu mau kemana? Saya mau cuci ATM. Ah, cuci ATM. Apa tuh? Alat tusuk manual. Boleh juga tuh, ya. Singkatannya mantap, ya. Tapi kalau bahasanya Malili itu disebutnya apa, Pak? Sama nggak kayak yang saya tahu? Beda. Apa? Lasso. Oh iya, masih familiar ya, gitu. Jadi bapak apa tadi? Bapak gosok, Bapak gosok si ATM tadi itu ya. ATM-nya ini prioritas ya, yang black card ya. Jadi bapak gosok berapa kali Pak gosoknya? Saya tidak hitung itu hari, pokoknya saya gosok saja. Gosok kemana itu ATM? Hah? Saya gosok-gosok sudah. Remes apa gosok? Apa sih? Diapain Pak? Ya, sama remes dengan gosok kan. Oh beda Pak. Yang bilang Kalau remes tuh prakteknya sama. Prakteknya sama. remes gini Pak. Gini Pak. Ya. Kalau gosok tuh setrikaan kan digosok Pak. Tapi kita punya bahasa begitu, digosok saja. Oh, bahasa sono gosok. Iya, ini saya orang Jawa jadi rada-rada nggak bisa menyatukan frekuensi bahasa nih, Pak. Oke, jadi kalau di sana disebutnya digosok ya, bukan diremes ya. Singkat cerita, ketemulah sama si sahabat si orang yang ayan ini. Ya. Terus Bapak apain tuh dia? Saya sapukan di wajahnya. Tuh, wajahnya disapu, ya kan? diusap ya, disapu ya, diusap. Sambil ngucap apa Pak Ambo? Waktu saya gosok itu memang saya sudah baca itu atas ridho Allah dan karomah anak-anak yatim RDAY Kandang B pimpinan Haji Dwi Santo sembuh. Jadi itu saya sapu, saya bilang senyum, dia langsung senyum waktu itu. Itu cowok apa cewek Pak? Cowok. Iya. Tapi dia nggak mabuk ya Pak ya? Tidak. Aman ya? Aman. Wow, manjur juga nih ya kan. Nah, selain itu Pak, apa lagi Pak? Kalau selain itu yang pernah saya alami dan juga saya kasih tahu sama teman-teman itu sakit gigi. Sakit gigi itu digosok-gosok ATM, ditempel itu jarak 2 detik kalau saya itu sembuh. 2 detik? Iya. Begitu tempel, 1, 2, lepas. Kok sembuh? Sembuh. Wow. Nih penonton ya, jangan sampai salah persepsi. Ini Pak Ambo nih dari Makassar, dari Sulawesi Selatan Malili. Jadi bahasanya tuh ATM digosok-gosok, jangan bener-bener ATM digosok-gosok. Jangan ngambil dompet, ngambil ATM nanti ya. Alat tusuk manual ya, alias lasso. Nah, jadi kalau nggak ada gurunya jangan sebut kon-kon ya, sebutnya ATM. Ada lagi Pak selain itu Pak? Banyak nih harusnya kalau udah setahun kayak dia nih. Yang paling aduhai ada nggak Pak? Yang paling aduhai menurut Bapak? Yang berikutnya itu ada pernah kami sudah janjian ini kita mau buat perjalanan sama-sama. Ke? Waktu itu kami mau ke Kalimantan. Oke. Kami ada
11 orang. Mm-mm. Terus ini teman yang sudah sepakat ini, satu dia tiba-tiba tidak bisa ikut mendadak. Akhirnya Tapi memang alasannya betul sekali karena dia kan mu'alim. oke. Mu'alim. Waktu itu dia memang dapat tugas untuk kapal, dia kan kapalnya itu belum sandar Ya. karena masih mengantri. Oke. Jadi dia tidak bisa tinggalkan itu pekerjaannya sebelum kapalnya itu sandar di pelabuhan. Mm-mm. Tapi karena kita sudah sepakat, saya juga langsung bagaimana nih teman ini yang diandalkan malah dia tidak berangkat. Setelah selesai pertemuan saya ke belakang, Ngapain? saya gosok ATM lagi. Saya gosok ATM. Itu bank apa Pak ATM-nya Pak? ATM Bank itu Ambo. Black card. Wih, black card. Bukan black mamba Pak. Saya gosok lagi. Sudah itu saya Ngucap apa Pak? baca itu atas ridha Allah dan Ya. sampai selesai. Pokoknya selalu diawali ya. Saya salaman dia, kemudian saya bilang pasti sama-sama berangkat. Dan yang terjadi setelah Bapak salaman. Jadi hari H tetap kami 10 orang berangkat. Satu hari berikutnya dia telepon, saya nyusul OTW. OTW. Wow, manjur ya Pak Ambo ya, dia punya black card ya. Dahsyatnya black card Pak Ambo dari Makassar, Sulawesi Selatan, Malili ya. Nah, jadi Bapak Ibu, apapun mau mainin jurus kearifan lokal selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas izin ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah anak yatim RDAY Kandang B ya. Selalu ya harus diucapin ya, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nah, apa tuh hajatnya? Yakin-yakinnya pasti apa ya kan gitu. Ada lagi nggak Pak? Banyak sih pasti ya. Kalau udah setahun, kalau udah praktekin secara betul-betul dengan diawali nyimak, pasti banyak yang terkabul. Karena ilmu RDAY ini bisa sekali kita gunakan di kehidupan sehari-hari, apapun ya, gitu. Nah, berarti Pak Ambo nih baru pertama ke RDAY. Iya, baru pertama. Perdana ya. Perdana. Hal apa yang membuat Bapak maksain jauh-jauh dari Malili datang ke Bogor? Pertama itu saya terkesan dengan apa yang disampaikan Pak Haji. Apa tuh? Pertama itu yang selalu disampaikan, bikin takjub Allah. Oke. Itu yang menantang saya itu. Mm-mm. Yang kedua, memuliakan anak yatim. Jadi saya mau lihat langsung bagaimana prakteknya. Oke. Gitu. Kemudian ada juga beberapa motivasi dari Pak Haji itu yang membuat saya terkesan. Apa tuh? Di antaranya itu beliau kalau orang punya hutang kepada kita, tidak usah ditagih, tidak usah dipikirkan lagi. Oh. Itu saya terkesan sekali itu. Jadi di saat yang lain ada orang punya utang sama kita, Ya, kita kan wajib nagih. ya. Tapi kalau di RDAY jangan ditagih-tagih. Bapak terkesan. Saya terkesan. Ya. Wow, dahsyat ya. Tuh ya, jauh-jauh aja terkesan sama poin-poin yang emang waras nih. Kagak ada. Saya ke RDAY biar dapat centong. Nah, nggak ada tuh. Saya ke RDAY biar dapat uang bibit. Juga nggak ada ya. Malah bikin takjub Allah, memuliakan anak yatim. Juga yang tadi poinnya tentang jangan tagih-tagih kalau punya hutang ya. Terus Pak, alhamdulillah nih Bapak nyampe kan. Selama ini kan Bapak cuma nonton aja di YouTube ya. Nyimak aja live streaming tahajud Bapak tonton, pencerahan Bapak tonton, testimoni Bapak tonton. Mungkin sudah banyak sekali video-video RDAY yang Bapak tonton ya. Ya.
Dan alhamdulillah satu persatu hajat mulai sudah ada yang terkabul. Bapak paksain lagi datang ke sini. Pertanyaan saya, yakin nggak Pak Ambo setelah pulang dari RDAY apapun hajat Bapak Allah ijabah, Allah kabulkan? Yakin nggak Pak? Pasti yakin. Nah, tepuk tangan dulu buat Pak Ambo, luar biasa ya. Harus yakin ya, pasti gitu. Karena yang namanya ke Allah sifatnya itu niscaya atau pasti, bukan mudah-mudahan, bukan apa Bu? Semoga, juga bukan insya Allah ya. Jadi sifatnya pasti. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Pak Ambo ya. Ini testimoninya Bapak dahsyat-dahsyat juga sih. Maksudnya ada testimoni yang Bapak rasakan sendiri juga ke orang-orang sekitar yang Bapak praktekin. Ngetes nih, manjur nggak saya punya black card ya kan. Oke, Bapak tadi ada yang terkabul. Bentar nih ibu-ibu belum ada nih yang terkabul. Aduh, gimana sih Bu? Tenang Bu, terkabul itu sifatnya pasti Bu. Yang penting terus fokus bikin takjub Allah. Oke Pak, saya mau dengar dulu apa yang terkabul setelah Bapak praktekin ilmu RDAY. Yang pertama saya datang kemari waktu bulan September 2024. 2024. Oke. Saya punya anugerah 6 bulan nggak bisa bayar kontrakan. Oke, Bapak ngontrak rumah. Iya. Nggak bayar-bayar selama 6 bulan. 6 bulan dan sebelumnya itu nggak pernah terjadi. Sebelumnya. Bahkan nunggak 1 bulan pun belum pernah terjadi gitu di kontrakan lain. Akhirnya begitu saya kenal ilmu RDAY dari orang, saya pelajarin, saya maksain datang ke sini. September. Begitu ketemu Pak Haji, saya disuruhnya untuk ngejalanin bangun jam 00, terus sholat tahajud sama baca Quran 12 juz. Udah saya lakuin tapi nggak nyampe 12 juz, baru sampai 6, 7, sampai 10 gitu kan. Dari jam 00 sampai matahari terbit, Iya, Bapak bisa sampai 7 juz. saat itu. Iya. Oke, Bapak kerjain tuh tiap malam. Yang terjadi setelah itu adalah Saya tambahin lagi amalan yang gosok kayak gitu juga, kayak Bapak ini. ATM. Oh iya, gosok ATM. Nah, Bapak nih ATM-nya bank apa ini? Bank Indonesia. Oh iyalah, masa bank Saudi ya kan? Beda dong kalau bank Saudi. Ya, black card juga enggak? Enggak. Oh enggak ya. Nah, yang terus Bapak gosok-gosok. Remes. Remes. Saya tempelin ke tembok kontrakan yang saya tempatin. Saya bilang setelah pulang dari RDAY pasti bisa ninggalin rumah ini tanpa bayar gitu kan. Bisa ninggalin, maksudnya Bapak pindah kontrakan baru? Saya mau pindah ke kontrakan baru karena saya nggak bisa bayar kontrakan ini gitu kan. Cuma saya nggak akan bayar, nggak akan nyicil, saya bilang gitu. Tapi bukan dalam artian Bapak kabur ya? Enggak, oke. Malah saya bilang saya mau tanggung jawab kalau bapaknya sabar, saya bilang gitu. Akhirnya begitu saya udah ngepok temboknya, saya bilang 2 hari kemudian baru negor saya tuh tuan rumah, saya bilang gitu. Bener 2 hari kemudian dia negor saya, gimana kelanjutannya katanya. Ya gimana, emang uangnya belum ada. Ya udah, nggak usah bayar, nggak apa-apa, nggak usah nyicil, pindah ke tempat lain akhirnya saya ya. Oh jadi Bapak bukan diusir ya? Bukan diusir. Disuruh pindah, tapi tidak usah bayar. Nggak usah bayar, nggak selama usah nyicil. 6 bulan. Iya. 6 bulan tuh berapa duit Pak total? 5 juta. 5 juta. Iya. Pak, kebetulan nih Pak ya, kebetulan ya. Saya kan pengen perpanjang kontrakan nih Pak. Abis acara ini Bapak boleh nggak ke rumah saya, bantuin saya biar saya bisa perpanjang kontrakan. Boleh nggak Pak? Boleh. Bapak gosok, tempel ke tembok di rumah saya Pak. Oke Pak. Oke, siap. Berapa komisi Pak? Fee-nya berapa? Seikhlasnya aja. Oh jangan sih ikhlasnya Pak. Ikhlasnya saya tuh paling banyak nih ya Bapak Ibu ya, 10.000. 10.000. Itu ikhlas. Kalau 100.000 saya nggak ikhlas. Ya, oke. Deal Kak? Deal.
Bercanda Pak, bercanda ya. Tapi kalau saya kepepet saya panggil Bapak ya. Nanti Bapak tinggalin nomor HP, oke? Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, setelah saya habis pindah dari rumah itu, saya pindah ke rumah yang depannya. Oh nggak jauh. Karena kan dikasih waktu 3 hari. Saya tunjukin sama dia bahwa saya nggak akan ninggalin utang-utang saya sama tukang bank gitu kan. Karena selama kontrak di rumah itu sampai punya bank keliling 9 biji. Iya. Dia takutnya tuan rumah saya nagih ke dia gitu kan setelah saya pindah. Ya udah saya buktiin. Akhirnya benar tuh emang kalau rumah yang saya tempatin kemarin itu sial gitu. Sial. Iya, sebelumnya saya ngontrak di situ, orang yang ngontrak di situ tuh begitu juga keadaannya. Katanya. Nggak bisa bayar. Nggak Sial bisa bayar. juga. Iya, sampai setahun gitu. Sampai setahun. Iya. Lanjut lagi Bapak, 6 bulan. Iya, makanya itu rumah udah nggak asing sampai sekarang pun kosong. Oh. Iya, kayak rumah keramat begitu dah pokoknya. Wah, Iya. kayaknya ada sesuatu di dalam Iya, ada keramiknya, sesuatu. di dalam tanahnya ya. Mm-mm. Oke, jadi Bapak pindah. Pindah ke depan rumahnya dia, lancar-lancar aja tuh. Rezeki. Bisa bayar juga. Akhirnya saya pindah lagi ke depan lagi untuk buka usaha dagang di rumah gitu. Dagang apa Pak? Dagang warung-warung makan nasi gitu. Nasi rames. Oke. Nasi kayak nasi warteg gitu, Tegal gitu kan. Iya, Kan nasi saya rames. orang Tegal gitu kan. Oh, Iya. bukan ini tapi kan? Bukan. Oh iya. Bukan. Soalnya si ibu dari Tegal ini. Iya. Oke. Jadi singkat cerita, alhamdulillah lancar. Nggak taunya keadaannya sama kayak rumah ini yang sebelumnya. Kenapa itu? Susah bayar gitu kan. Iya, begitu saya datang kemarin tuh sebelum puasa, 2 hari sebelum puasa, terus yang pencerahan Bang Egi di atas tuh saya mau Testimoni. Ya. waktunya habis kan gitu. Oh, oke. Iya, saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Setelah pulang dari sini pasti kejadiannya sama kayak yang sebelumnya. Benar, begitu pulang dari sini baru nunggak sebulan nggak usah bayar juga. Iya. Pindah lagi. Pindah lagi ke tempat yang sekarang. Di Jalan Sodaya Kampung Bulak. Iya. Iya, dekat PT Unindo. Apa namanya? Klender. Klender juga masih. Iya. Masih ngubuk-ngubuk di situ. Iya. Karena tadi punya 9 bank keliling. Wow. Itu kalau boleh tahu, Pak, 9 bank keliling itu total berapa, Pak? Yang saya lebih anehnya lagi, setiap saya pindah ke rumah, saya kasih tahu bank keliling, saya pindah rumah di sini, tapi bank kelilingnya nggak ada yang pada datang. Nggak ada yang pada datang. Iya. Ketemu depan muka nggak ngelihat, kecuali saya gini, bang, gitu Baru dia ngeh. Iya. Itu saya. Itu Bapak pakai ilmu ngilang apa gimana itu? Ilmu CD terbalik. Wah. Sekarang dibalik nih. Terbalik. Tenang Pak, saya nggak akan minta buktiin untuk diperlihatkan apa benar kebalik atau enggak. Ya. Wow. 9 adem sekarang. Adem sampai sekarang. Padahal Bapak nggak ngerjain penghuni freezer, tahu nggak? Nggak tahu. Berarti nggak tahu, berarti belum ngerjain nih, ya kan? Tapi Bapak bangun jam 00, masih bolong-bolong. Masih bolong-bolong. Kenapa bolong-bolong? Kadang suka kecapean juga sih. Oh, tapi hajat gede apa kecil? Standar sih. Oh, standar ya kan? Kalau standar cincai lah ya. Nih kalau yang hajat gede nih, kadang-kadang bolong-bolong, aduh gimana rasanya ya. Sip, apalagi nih, Pak, siapa tadi namanya Pak? Wawan. Hah? Pak Wawan. Wawan? Iya. Oh, yang jaga kantin? Oh iya. Ada lagi nggak Pak yang terkabul Pak? Udah itu aja sih. Itu aja. Intinya kontrakan nunggak 6 bulan jadi tanpa ya. Walaupun harus pindah ya. Juga termasuk yang 9 itu ya. Adem sampai sekarang. Iya. Ya, minimal Bapak bisa senyum dulu ya, minimal ya. Padahal sebelum ketemu RDAY mungkin Bapak susah senyum kali ya. Muka berak aja. Luar biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Wawan. Dahsyat. Ada lagi nggak nih, Bapak-bapak yang terkabul? Ibu-ibu? Nggak ada? Nggak ada, Pak? Belum ada yang terkabul? Pada masih baru? Oke. Jadi gini ya, Bapak Ibu ya yang merasa pendatang baru tahu RDAY sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan ya.
kuncinya biar cepat terkabul, yang pertama banget adalah perbanyak nyimak YouTube-nya RDAY ya. Tonton video-video live streaming yang sudah ada ribuan video tuh Bapak tonton, Ibu tonton ya sebanyak mungkin. Juga tonton video-video testimoni hajat-hajat terkabul tamu-tamu RDAY ya. Karena hampir rata-rata tamu-tamu yang terkabul itu berawal dari nyimak pencerahan Pak Haji, lalu praktekin ilmunya ya. Dengan nyimak pencerahan juga video testimoni, otomatis wah ini persis nih kayak saya ini yang saya alami saat ini nih. Cobalah saya praktekin lah. Bismillah deh, ya kan? Nah, mending kita pakai konsep seperti itu. Ya udah deh, saya coba praktekin dulu deh. Bismillah deh. Yakin yang penting. Jangan apa iya, apa mungkin. Nah, buang jauh-jauh tuh pemikiran apa mungkin, apa iya. Karena itu sama dengan ragu alias tidak yakin, ya. Tapi dengan Bapak Ibu, oke deh, saya coba dulu deh, jalanin deh. Bismillah, yakin pasti terkabul. Nah, harus kayak begitu kata-katanya ya. Nah, setelah Bapak Ibu nyimak, praktek, habis itu pasrahkan sama Allah gitu. Karena apapun ya, baik rangkaian ibadah ekstrim dan juga sedekahnya, juga ilmu kearifan lokal ya, itu semua ya kita lakukan karena Allah. Karena tidak ada zat lain yang kita minta pertolongan selain Allah ya. Nah, udah Bapak Ibu perbanyak nyimak, perbanyak praktek ya. Jangan ditahan-tahan nih kebiasaan tamu-tamu yang belum pernah ke sini, kebanyakan nahan diri ya. Nahan diri untuk nanti aja deh saya praktekinnya, atau nanti aja deh nyimaknya lebih banyak kalau udah ke RDAY mau ketemu Pak Haji dulu. Nggak usah Bapak Ibu, jangan ada apa istilah perasaan nanti aja, jangan ya. Karena dengan Bapak Ibu mengentar-entarkan atau nanti aja deh, yang ada ya harusnya kalau Bapak nih contoh kayak Pak Ambo dari Malili, Bapak tahu dari setahun yang lalu kalau Bapak nggak buru-buru, maksudnya ketika Bapak nyimak terus nggak lanjut buru-buru praktek, pasti belum ada yang terkabul, ya kan? Datang lagi ke sini, baru satu persatu terkabul pulang dari sini, ya. Jadi Bapak sudah nyimak, lanjut praktek, nggak usah khawatir. Pak Haji sudah secara otomatis mengizinkan, meridoi, memperbolehkan ya, ibaratnya bahasa santrinya tuh kobil tuh udah diijazahin gitu ya. Monggo, mangga, silakan ya. Bapak Ibu praktekin tanpa harus berpikiran aduh, rasanya saya nggak punya adab nih kalau nggak ketemu gurunya. Nggak usah berpikiran seperti itu. Nggak usah berpikiran nggak enak deh kalau belum berjabat tangan langsung sama Pak Haji, atau bertemu langsung tatap muka sama Pak Haji ya, atau apa. Nggak usah punya perasaan seperti itu. Pokoknya begitu Bapak Ibu tahu video RDAY, nyimak, langsung praktekin secepat-cepatnya. Tapi tentunya Bapak Ibu nyimak dulu video-videonya. Setelah Bapak Ibu semakin yakin ya, baru mulai praktekin. Karena kalau cuma nyimak sekelibet, main praktekin aja, endingnya nanti nggak yakin, malah nggak kabul. Karena ilmu RDAY ini semua tentang keyakinan. Kemanapun Bapak Ibu berobat, ibaratnya nih ya, kalau kita yakin nggak sembuh, ya kita nggak yakin pasti sembuh, nggak bakal sembuh, ya gitu. Misal saya yakinnya minum obat A buat sakit gigi. Kalau saya minum obat A, saya pasti sembuh. Tapi ibu saya ngasih obat B, berkali-kali saya minum, kok nggak pernah sembuh ya? Nah, karena Bapak yakinnya sama obat A, gitu. Udah gampang ditemuin, murah.
Sedangkan si ibu ngasih obatnya obat yang paten, mahal padahal. Tapi bapak sembuhnya sama obat warung, ibaratnya gitu ya. Begitupun di RDAY. Kalau bapak sudah yakin, pasti terkabul. Nah, pasti terkabul. Karena kalau kita nggak yakin, dari apa ya, maksudnya bapak ibu nggak yakin, otomatis nggak bakal terkabul, lemot hajatnya. Mau bangun jam 00 100 tahun juga nggak bakal terkabul karena nggak yakin gitu. Terus gimana caranya biar kita keyakinannya mantap? Ada yang tahu Bapak Ibu? Coba Pak Ambo nih yang udah pemain lama nih ya kan. Gimana cara Bapak meyakini diri Bapak bahwa ilmu ini mantap? Coba Pak. Tahu nggak Pak? Apa yang membuat Bapak jadi yakin sehingga praktekin? Seingat-ingat Bapak yang Bapak pernah nyimak dari YouTube-nya Pak Haji. Untuk yakin itu gimana ya? Tidak bisa diungkapkan. Awalnya memang ingin coba, ingin ngetes gitu. Ngetes. Awalnya. Bentar, Perjalanan. begitu Bapak tahu YouTube waktu itu, kaget nggak Pak dengan bahasa Pak Haji yang bisa dikatakan vulgar, terus ilmunya nyeleneh? Awalnya kaget apa menurut Bapak? Wah, saya sudah biasa ini. Kalau ada sebagian ilmunya Pak Haji itu yang dulu waktu masih SMP saya sudah dengar. Apa itu? Seperti baju kebalik. Baju kebalik. Iya, itu. Denger aja, Pernah dengar. tapi nggak praktekin. Waktu itu waktu saya SMP itu apa iya begitu. Oh, oke. Tapi ini kan terulang kembali jadi wah ini Teringat. Kemudian ilmu gosok-gosok tadi colek-colek itu hampir di tanah Bugis, di tanah Sulawesi itu ilmu sudah artinya Hal biasa. banyak orang tahu. Oh, memang bukan nggak ditutup-tutupin ya, maksudnya nggak dirahasiakan. Ya kalau untuk kalangan orang-orang tua itu banyak yang pakai. Oh, berarti Bapak memang familiar ya, sudah paham. Akhirnya Bapak awalnya coba-coba. Coba-coba. Nah. Awalnya coba-coba. Mending begitu Bapak Ibu ya, ketimbang apa mungkin, apa iya. Nah, berarti kan nggak yakin nih. Tapi coba deh, kali aja manjur. Nah, mending begitu konsepnya ya. Karena yang awalnya coba-coba kan kali aja manjur, toh juga nggak butuh harus ini itu ya kan. Dilalahnya alhamdulillah kabul, manjur ya kan. Gitu. Nah, jadi Bapak cara meyakinkan Bapak itu awalnya coba-coba dulu. Coba-coba. Kemudian tambah yakin itu kalau kita itu sampaikan kepada orang. Sampaikan Kepada orang. terus orang itu mau ngikutin. Kan saya berapa kali itu sampaikan sama orang itu. Ada juga dari orang-orang yang saya sampaikan itu bilang, itu ilmunya nenekku juga begitu. Oh, makin mantap. Ya. Wah, ini nggak salah nih gue gitu. Seperti yang disampaikan Pak Haji ilmu jilat kan. Ilmu kucing. Ya ilmu kucing. Ya. Kalau orang sakit ulu hati, Iya. jantung itu dijilat. Itu waktu saya ke Kalimantan saya ketemu orang dari Sinje yang sudah lama di Kalimantan, dia bilang nenek saya juga dulu begitu. Oh, iya. Jadi semakin kita ceritakan sampaikan sama orang lain itu dan beberapa kali itu mendapatkan kejadian yang sama menambah keyakinan kita. Ya, kebetulan pengalamannya Pak Ambo kemana-kemana ketemu orang yang pas nih, tepat. Jadi semakin mantap. Yang repot ini kan kalau kita ketemu si A, ketemu si B diceritain nggak paham, Ya. dibilangnya lah kita error ya. Padahal bukan kitanya yang error, dianya aja nggak paham ya. Emang sih agak-agak nyeleneh Bapak Ibu. Tapi emang inilah ilmu RDAY. Ini kan ilmu kearifan lokal ya. Kalau dibilang sesat ya enggak lah. Kenapa nggak sesat?
Ya kan kita berdoa minta sama Allah. Benda-benda yang ada di badan kita, juga benda-benda semacam kayak centong, semacam CD dan lain sebagainya, itu kan sifatnya perantara atau media, ya, benda aja. Dan kita kan tidak meyakini bahwa benda tersebut adalah hebat, sakti, bisa menyembuhkan. Tapi yang kita yakini yang menyembuhkan adalah Allah, ya. Coba sekarang Bapak Ibu, kalau dibilang centong katanya sesat. Misal ya, Bapak Ibu kalau masuk angin suka nggak kerok-kerokan pakai koin atau pakai alat kerok? Pasti ada kan yang suka kan kalau masuk angin dikerok. Itu koin benda mati bukan? Sesat nggak kira-kira? Kalau kita yakinin bahwa dia itu bisa nyembuhin, sesat lah. Karena koin itu sama seperti centong, hanya wasilah, hanya media, perantara, benda. Tapi kita minta kesembuhannya sama Allah, ya. Terus apa kabar kalau yang orang hobinya suka ke orang pinter, kalau sakit minta air, ya? Ke dokter aja Bapak Ibu, jangan salah loh. Kalau kita meyakini obat ini hebat, ya, sakti, saya minum obat ini luar biasa, ini obat hebat sekali bisa menyembuhkan saya, ya. Itu aja sesat, ya. Wih, dokter ini luar biasa ini, dia berhasil menyembuhkan saya. Bukan Allah yang kita sebut. Alhamdulillah melalui Pak Dokter itu atas resep obat yang diberikan ke saya, ya, wasilahnya penyakit saya jadi sembuh. Dari Allah yang nyembuhin. Jadi dokter, obat itu hanya perantara. Bagaimana seperti Pak Haji sering sampaikan, bos kan yang ngabulin Allah bukan gue. Nah, di situ aja Pak Haji sudah mendisklaimer bahwa Pak Haji bukan siapa-siapa. Orang ngebantuin doang, ngasih tahu caranya begini loh, caranya begini loh. Sama, Pak Haji itu sama dokter, mirip-mirip. Cuman dokter bedanya ngasih obat, kalau Pak Haji ngasih centong, ya. Gitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Ambo ya. Jadi jujur Bapak Ibu ya, saya sendiri pun juga sempat di zona yang sempat berburuk sangka sama Pak Haji. Ya, saya ini pernah ke RDAY 2014-2015, setahun saya di sini. Pernah riado waktu itu. Jadi memang RDAY dulu itu sama sekali tidak ada yang namanya bahasan tentang ilmu kearifan lokal. Semuanya murni tentang ibadah dan sedekah, ya, murni. Ya. Kurang lebih 5, 6, 7 tahun terakhir Pak Haji angkat ilmu kearifan lokal, ya. Yang awalnya saya sempat gak ngeh, begitu saya ngeh, kok Pak Haji sekarang begini ya? Wah, makin kesini makin kesono nih. Wah, ngaco nih. Wah, gak satu frekuensi gue nih. Mana ada, masa pakai centong, masa sapu lidi. Wah, error nih. Sempat begitu Pak, saya Pak. Kenapa saya berkata-kata seperti itu? Karena saya blow on. Awam, tidak tahu dan tidak ingin mencari tahu. Datang lagi lah saya 2023 ke sini, ya kan? Tapi saya berusaha mencari tahu nih, apa yang membuat bahwa ini tuh tidak sesat, tidak maksudnya aman gitu. Ya itu tadi Pak, ya. Jadi apapun bendanya, contoh nih Bapak Ibu datang ke Ustadz atau Kiai, biasanya kita kalau sakit minta, Pak Ustadz tolong nih doain air, ya kan? Nah, dia bacain doa, minum ya, baca sholawat 3 kali sebelum minum, baca Fatihah, yakin minta kesembuhan sama Allah. Kan begitu. Gak pernah tuh Ustadz Kiai, ini air sakti, kamu minum lewat air ini kamu sembuh. Gak disebut Allahnya. Gak mungkin Pak. Pasti selalu bilang, termasuk dokter pasti bilang, Pak berdoa ya, minta sama Allah atas kesembuhannya, diminum obatnya ya, semoga lekas sembuh, ya kan? Nah kalau di RDAY kan ilmunya pasti sembuh, karena yang namanya kaulo sifatnya pasti atau niscaya, ya. Jadi Bapak Ibu, gimana cara mengubah kebiasaan agar kita mudah yakinnya bulat? Kebiasaan kita kan banyak bertanya nih, apa mungkin sembuh? Kira-kira sembuh gak ya? Ntar udah praktekin gak sembuh. Gak manjur. Gak kobul. Nah,
ubah kebiasaan yang mikirnya kayak gitu, ya. Bodo amat deh, saya kerjain dulu aja. Sembuh nggak sembuh itu urusan Allah. Yang penting saya kerjain dulu. Tapi kata Pak Haji kan yang penting yakin pasti sembuh, yakin pasti lunas, yakin pasti laku, yakin pasti ngaceng. Apalagi Pak? Ya, pokoknya harus diawali dengan kata-kata yakin pasti, ya. Cuman tetap semuanya harus bermula dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga karomah wasilah aminnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Baru tuh yakin seyakin-yakinnya, ya. Pasti ucaplah hajatnya apa. Gitu Bapak Ibu. Jadi Allah dulu yang kita utamakan, ya. Kalau Allah dulu yang udah kita utamakan, selamat, ya. Tapi kalau Allahnya nggak diutamakan, begitu terkabul, kita cerita ke orang, kok kamu bisa pakai centong doang uang masuk? Iya, emang gimana caranya? Saya centongin aja uang masuk, uang masuk, uang masuk, uang masuk. Terus ditiru sama dia, uang masuk, uang masuk, uang masuk, uang masuk. Terkabul tuh, ada uang masuk. Terus dia nyampe lagi ke orang tanpa ngasih tahu bahwa harus Allah dulu yang diucap, yang diminta gitu ya, yang disebut. Kesono-kesononya nanti dikira error, ya gitu. Jadi pokoknya Bapak Ibu harus sampaikan kepada siapapun bahwa di RDAY apapun medianya, perantaranya, semua kita mintanya ke Allah dulu, ya. Nggak ada siapapun. Karena Pak Haji selalu mengatakan, kan bukan gue yang ngabulin, tapi Allah. Bos, ngapain serius-serius? Kita mah humor aja, kita bercanda aja. Orang Allah yang ngabulin. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nih nggak ada lagi yang mau testimoni Bapak Ibu? Ada? Ibu mau testimoni? Hah? Ada sih sedikit. Sedikit. Coba Bu, dengar dulu Bu. Jangan di center. Emang mati lampu. Ibu takut di center. Enggak kan ini masuk nggak sih? Hah? Takut tetangga saya. Oh yaudah, berarti ibu jangan. Hah? Sebut nama, Bu. Ibu sebut aja namanya Bu Lurah ya. Oh Bu Lurah, boleh. Apa Bu RT? Oh Bu RT nggak apa-apa. Oh yaudah Bu RT. Terlalu tinggi. Hah? Bu Lurah? Terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Harusnya Bu Camat Bu. Masa malah pengen Bu RT? Apa Bu ini? Bu Warti. Oke, Bu Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Bu Lurah. Bu Lurah ya. Kan? Saya udah bilang Bu Lurah, ntar sebut nama asli. Tetangga nonton ntar. Ini saya sebenarnya pertama kali ke sini. Ke sini? Barusan habis ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz. Di depan, ya saya suruh ke sini. Ya udah saya ikut. Saya kan deketin mic-nya Bu Lurah. Oh iya. Cuman dari YouTube doang ya. Saya Nyimak. itu. Nyimak. Tapi yang dikerjain saya sih nggak banyak. Cuman segala semua dibalik lah gitu kan. Segala. Yang daleman dibalik lah. Oke. Itu yang saya ngikutin yang pertama itu aja dulu saya. Awal-awal. Awal-awal. Nah begitu setelah seminggu dibalik kan ada yang minjem uang ya. Ada yang minjem uang sama saya, masih saudara sih. Berapa miliar tuh? Oh enggak miliaran, enggak ada lah. Makanya mau minta sama Pak Haji miliaran. Oh gitu. Oh iya. Nah pas udah gitu sedikit sih itu kan susah. Kalau nggak salah udah 3 tahun apa 4 tahun lah, nggak tahu ya. Pokoknya saya lupa wah. Sampai lupa. Nah pas udah gitu tiba-tiba dia WA. Bu Lurah? Kan manggilnya ya. Manggilnya sama saya Wawa gitu ya. Ini saya mau bayar utang gitu. Sedikit sih 4 juta. Ntar saya transfer ya gitu. Iya. Gitu udah. Jadi saya ditransfer aja langsung. Padahal itu saya udah nggak inget itu. Itu baru Ibu kebalik-balik. Baru balik aja gitu. Nah, mandi jam 12-nya saya belum berani, tapi udah ada juga dorongan. Dorongan. Maksudnya dorongan tuh gini ya. Saya kan jangankan malam, saya kan dari Cianjur ya. Oke. Kalau suami saya dari Bekasi. Jadi maksud dorongan tuh gini. Saya kan kalau siang hari itu mandi terus terang aja, walaupun siang pakai air anget.
Siang-siang. Jangankan di sini, saya di Bekasi pun saya pakai air hangat terus terang. Segitu Bekasi dingin. Segitu panasnya. Saya mandi air hangat. Nah, setelah baca-baca punya Pak Haji, Nonton kali, nonton. Ya nonton. Mandi jam 12 pakai pandan kan, gitu kan. Nah, suami saya pinter, dia ngamalin duluan. Oh. Kalau nggak Suami salah, mana suami? Saya, di belakang masih capek. Oh, masih capek. Ya sebulan, setelah ada sebulan lah kali suami saya juga. Nah, pas udah gitu kata saya, ini saya bisa nggak ya mandi air dingin gitu kan. Pas udah gitu jam 4 saya nyoba-nyoba, belum jam 12. Jam 4 coba saya mandi air dingin. Tapi alhamdulillah kok rasanya seger gitu, enak. Kata suami saya gini, enak kok mandi jam 12 pakai air dingin. Itu Cianjur apa Bekasi? Cianjur. Oke. Cianjur, saya kan di Cianjur sekarang. Pas udah gitu, saya lama-lama jam 4, saya ningkat terus setengah 3. Kok bisa mandi air dingin gitu. Tiap mandi tuh jadinya sekarang mau tengah hari, mau malam, mandi air dingin aja. Itu yang saya bilang dorongan. Udah nggak pernah air hangat lagi? Nggak pernah. Berarti gas agak hemat dikit ya? Hemat, bener. Saya tadinya masak air terus, bener. Tengah hari aja masak air saya. Oh iya. Jadi itu yang dibilang dorongan itu. Oke. Kata saya. Jadi semangat mandi air dingin tuh enak aja gitu sampai sekarang. Nah, selain tadi tuh ya, utang sampai bertahun-tahun lupa, tiba-tiba dibalikin. Ada lagi nggak, Bu Lurah? Ada lagi. Yang Apa? pertama pisan, saya ngebalikin daleman semua. Ya. Jadi saya kan mau jalan-jalan ya. Ke laut lah. Kalau di sana Cianjur kan ada laut ya. Oh iya. Di sebelah sananya. Jadi saya tuh pas jalan saya iseng aja. Cuman isengnya gini. Tuh saya mudah-mudahan beruntung apa aja gitu ya. Iseng balikin ini gitu. Ternyata gini. Saya kan mau beli bensin tuh di jalan. Iya. Kata saya sama suami saya nih, uang 200 beli bensin kan gitu kan. Ternyata kata suami saya, kok di situnya ya saya kasihan juga sih. Pas di itunya, Mah tadi kan ngasih duit 200 ya katanya gitu. Iya. Kok di situ 300 kok yang masuk gitu. Oh. Bensin jadi 300 yang masuk. Padahal saya kasih duit 200. Nah itu. Tapi saya nggak mau juga sih curang sama yang itu, kasihan. Deketin mic-nya, Bu. Dipotong. Deketin mic-nya. Oh iya. Iya. Ya itu, yang itu aja, cuman yang kecil-kecil aja lah. Nanti misalkan baru kesini gitu. Iya. Nah, jadi Ibu awalnya tahu RDAY dari mana? Dari baca, yang herannya gini kan, saya kalau buka ya, kan buka YouTube kadang-kadang kalau udah aktivitas berhenti saya bukalah iseng gitu. Nonton YouTube. Ya nonton, tiba-tiba keluar yang itu, saya baca-baca, tadinya kok, ih apaan sih ini, ada orang celana dalam lah, apalah gitu kan. Nah pas udah enggak, ternyata pas saya buka lagi, ada lagi. Nah jadi ya mau nggak mau saya ikutin terus, sampai sekarang. Pertanyaan saya, Bu Lurah udah subrek belum YouTube-nya RDAY? Kadang-kadang, kalau lagi itu saya kadang-kadang iya. Bu, kok subrek kadang-kadang? Enggak setiap. Hah? Kalau inget. Coba, saya mau razia HP Ibu dulu. Kalau emang Nah bener-bener... HP yang lama emang kebetulan ini HP baru Pak. Mana HP-nya? Di luar. Oh, bukan dijual? Enggak. Kok bisa di luar HP-nya, ibunya di dalam? Suami saya. Oh iya. Coba nanti Ibu cek di HP. Iya. Apakah Ibu sudah mensubscribe? Iya, boleh. Lah dari sekarang pasti, bukan insya Allah pasti saya subscribe terus. Subscribe ya? Iya, subscribe terus pasti. Dipencet tombol merahnya. Tombol merah sama berlangganan. Sama ini kan? Sama like. Like Iya, ya kan. like Tapi ya. yang RDAY official Bu, yang gini nih, RDAY Oh, official. yang gitu. Iya dong. Oh ya udahlah, dari sekarang jadilah. Ini yang original soalnya. Boleh. Biar kabul terus. Ini kadang-kadang Iya. Pak Haji, saya kok belum terkabul, kenapa ya? Bos tahu dari mana? Dari YouTube Pak Haji. Udah subscribe belum YouTube RDAY? Belum. Kayaknya belum deh Pak Haji. Oh yang ada itunya ya? Iya Bu, disubrek dulu, disubrek. Malu baru, boleh. Kalau kata orang Cibuntu nih, ini kan desa Cibuntu, Cibuntu, namanya, disubrek. Iya disubrek. Ya, kalau kata orang Cikalong Wetan, sugrep. Sugrep. Iya, beda-beda Bu tiap daerah emang. Iya. Ya. Pokoknya nih buat nonton YouTube nih juga nih, yang lagi pada nonton nih ada sekitar berapa nih? 14.000 miliar. Iya ada nih 14.000 miliar yang nonton malam hari ini ya. Jangan lupa di subscribe ya. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Bu, ada lagi nggak? Nggak ada? Ya. Ada lagi? Nggak ada? Cuma segitu. Itu Baru kan Ibu belum begitu lama sih. Ibu tahu RDAY dari YouTube itu kapan?
Kayaknya sebelum puasa ya, sebulan sebelum puasa itu udah itu saya udah ngikutin aja. Puasa terus. kemarin nih? Iya, puasa kemarin. Oh, berarti Ibu mahasiswi tahun 2025? Iya, Bu. Oh masih iya, masih di rumah tangga, iya. Ini kan Universitas Kandang Embe. Ya. Betul. Jadi ini dosen nih, dosen utama ya. Kalau saya kan cuman ini asdos namanya Bu, tahu nggak Tapi Bu? Mas Regi ya, saya udah kenal sih kalau Mas Regi kan ada yang testimoni saya ikut. Heeh. Tapi lebih ganteng gininya Mas. Dibanding di HP-nya, dibanding di. Bu, nomor sepatu berapa Bu? Eh, Saya kalau dipuji-puji Iya ya. bener. Hah? Bener, lebih kayak kok kalau dilihat kayak ada tuaan gitu. Kalau dilihat di sini kan kayak anak-anak gitu. Sementara anak saya maksudnya. Bu, nomor sepatu berapa? Oh, nomor sepatu boleh 38. Oh. Sekarang boleh. Kiri 38, kanan? 38 juga, bukan Ah, 37. Pak Ambo, Ibu Bulurah nomor 38 ya. Terserah Bapak mau beliin dua-duanya kiri 38 nggak apa-apa, atau dua-duanya kanan boleh. Aduh, Bu, jangan, saya emang nggak demen dipuji Bu. Bukan muji, emang bener. Oh, Bener. oh, Kalau Ibu. saya- Enggak muji, saya sungguh. Bukan saya mau dikasih uang Mas Regi. Sungguh nih ya. Oh Tapi iya. kan kelihatannya kayak kalau dilihat itu kok kayak rada tua lah, rada dewasa gitu ya. Oh iya Kan iya kok iya. kayak- Jadi menurut Ibu saya kayak masih anak-anak nih. Kayaknya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira nih, menurut Ibu saya usia berapa Bu? Kira-kira. Kayak anak saya sih sekitar. Coba saya lepas dulu topi saya sekitar sama 27-an kacamata. kayaknya. Hah? 27-an ada. Ah, betul banget Bu. Masalahnya anak saya sama. 27 ya Bu. Ibu anaknya tahun Anak berapa saya sudah- kelahiran? Anak saya sih 29, beda sedikit. Oh beda sedikit. Oh berarti saya lebih muda dari anak ibu. saya gitu. Maka Iya. tapi kalau ngelihat di itu gitu kayak dewasa kayak Anak ibu udah nikah belum? udah Anaknya berapa? tapi belum punya anak. Oh udah Bu, santai aja. Suruh datang ke RDAY dihajatin, ijab sama anak yatim, ntar auto bunting istrinya. Anak ibu cowok-cowok? Cowok. Oh berarti istrinya dong. Iya. Oke ya. Ntar- Jadi menurut ibu saya usia 27. Iya kayaknya sih. Oke, betul banget Bu. Kayak anak Saya masih muda Bu ya. Iyalah. Oh iya. Kalau ibu kan udah tua. Iya benar, Udah 63. pastilah ya. Iyalah. Masa ibu masih Tahun muda? 60-an lah. Bu, Anak 60-an. anak 60-an ibu. Iyalah. Oh, angkatan 60-an, iya. Angkatan 60-an. Iya, iya. Oh, jarang-jarang yang 63. bilang. Jarang-jarang Pak yang bilang saya umur 27, Pak ya. Ini pengakuan asli nih ya. Asli emang. Luar biasa ya. Ya itu. Mantap Bu. Nanti ada lagi yang bilang saya umur 20 tahunan ya. 20 tahun iya. Ya. Tapi memang benar. Emang Pak kalau udah DRD Pak, pertama nih ya. Saya jujur ya, saya nggak pernah meraktekin yang namanya gosok-gosok sempak tuh, nggak pernah. Ya, nyentongin muka, ganteng, kenceng nggak pernah. Saya meraktekinnya bahagia, ya. Jadi suka nggak suka, seneng nggak seneng, bangun tidur saya harus bahagia. Ditambah di sini kan banyak anak yatim Pak, energinya positif sekali, ya. Hari-hari ketemu bocah-bocah, jadilah kita kayak bocah, ya kan? Gitu. Alhamdulillah. Umur saya Bu sebenarnya Bu. Mau tahu nggak Bu? Berapa tuh? Tambah 10 dari yang Ibu sebut tadi. 2737 dong. Nah, ya kan? Kok tua banget 737? Buset dah. Anak kok tua. anak saya 29 aja. Iya. Kok ibu bilang kok tua banget 37? Berarti menurut Ibu 27 aja? Iya kayaknya. Ya udah, sih. deal lah 27 lah Bu, 27 bungkus nggak dah. apa-apa ya. Enggak apa Bu. Nawar dikit. Siap ya. Bu, aduh sayang banget sih Ibu nggak mau maju ke depan nih. Padahal banyak juga nih penonton yang dari Cianjur. Wah, jangan. Ibu dari Cianjur ke sini naik Iya apa? betul. Ya sama suami sama anak satu. Iya naik apa? Naik mobil lah. Naik mobil, oke. Nah, jadi ya nggak ada lagi yang terkabul. Itu aja. Suami kenapa nggak kesini? Pasti suami juga udah ada praktekin dong. capek biarin. Tapi udah ada yang praktekin. Suami ada ya begitu aja suami mah. Ada yang Jadi terkabul? Iya. Kayaknya suami enggak sih kayak gitu-gitu aja sih dia mah. Belum ada yang Kalau itu terkabul? kadang ngikutin saya aja. Kalau saya ngikutin saya aja dia mah. Kadang-kadang kan kalau di sana di Sunda ya. Saya suami saya berarti pindah 2 ke 3 tahun kan. Jadi bahasanya masih belepotan. Oh, Yang lama di situ saya ngikutin dia. berarti suami istri saling praktekin ilmu RDAY? Ada yang praktekin ya di antaranya walaupun nggak semua.
Ya seperti kalau seperti ngaji 12 itu Mas ngap-ngapan saya. Hah? Kalau suruh habis mandi pandan kan tengah malam, kalau ngaji baru 1 juz saja saya udah ngap-ngapan, terus terang aja. Baru 1 juz ngap-ngapan. Baru udah ngap-ngapan. Itu airnya Udah kurang apa belepotan. gimana, Bu? Nggak tahu itu kenapa airnya kayaknya kurang. Bukan gara-gara airnya kurang. Udah nyesek aja saya Mas. Maklum faktor kayaknya sih. Faktor U. Iya. Oh iya. Maksudnya baru 1 juz saja saya udah ya kayaknya harus yang lain ini yang saya kerjain kalau nggak ini gitu kan. Kalau yang itu ya sedikit-sedikit gitu. Makanya saya begitu itu langsung aja ngajak suami saya ke sini. Berarti Ibu udah praktekin bangun Mandi jam malam, 00, iya. baca Qur'annya baru Tapi kalau ketawa saya kadang malu sendiri di kaca. Hah? Kadang-kadang kalau saya ketawa malu sendiri. Ibu ketawa apa senyum? Senyum bukan ketawa. Senyum. Oh, Ibu kalau Tapi senyum kadang-kadang, di kaca nih di cermin. Dicermin, Ngeliatin tapi muka sendiri. kadang malu udah tua. Senyum lagi gitu kan. Kok senyum terus sih saya malu kayak. Bu, kenapa Ibu senyum-senyum di depan cermin malu, Bu? Kayaknya gimana aja ya. Kayak malu Aneh. sendiri gitu. Kok aneh juga saya. Oh. Aneh juga saya kok saya senyum aja sendiri ya. Aku senyum sendiri saya nengokin. Senyumnya berapa kali Pinggir. senyum, Bu? Ada kan katanya harus suruh 41 kali. Ah, Ya, sekali. senyum saya udah seret juga dipaksain aja. Kan senyum kadang-kadang kalau dipaksa, Pak. Gimana kayaknya, Mas Regi? Saya Kalau nggak senyum pernah. dipaksa Saya sih kayaknya. nggak pernah dipaksa, Bu ya. Saya dipaksa. keikhlasan dari hati diri saya sendiri, Iya. Bu. Maksudnya kayaknya 1, 2 gitu. Yang pertama kayaknya rada bagus, kedua, ketiga ya kesananya kali capek, Pak. Jadi kayak sepet, Pak. Emang begitu, Pak? Bener nggak, Pak? Jadi kayak sepet, Pak. Bener dah. Sepet. Senyumnya senyum-senyum manyun. Senyum kayak sepet gitu, tapi senyum dipaksain tapi sepet. Oke. Ya, mudah-mudahan kesannya enggak sih. Pengen belajar gitu. Oke, iya. Karena Bu, seumur hidup baru belajar begini, Mas. nggak cuma Ibu doang, semua yang ada juga baru, Bu, ya. Nggak pernahnya bangun tidur disuruh senyum. Nah, itu dia. Tapi entah kenapa bangun tidur otomatis manyun. Nah, itu. Karena ngeliat HP, aduh, tagihan. Saya kan mau tidur tuh, kadang-kadang nggak dimatiin. Mau tidur saya lupa ketiduran misalkan HP saya. Ada juga yang kayak gitu. Nah, Ibu tahu nggak maknanya apa disuruh Pak Haji bangun tidur senyum? Iya. Apa Ada juga kan yang dari Pak Haji Marko. Kadang-kadang Pak Haji Marko kan harus narik napas dulu gitu Maknanya apa, Bu, disuruh senyum? Nggak tahu apa ya, ada yang enggak. Ya biar bahagia, biar gimana ya, biar seneng gitulah. Kita seneng terus gitu. Terus Oke. katanya si awet muda apa tuh. Oke. Kayaknya kalau disimak gitu. Ya, jadi ya menurut ya yang saya dengar nih kata guru kita nih Bapak Haji Dwi Susanto, kenapa bangun tidur kita harus senyum? Biar malaikat happy kita sambut dengan senyum. Ya, senyumnya Bu harus nyengir sampai giginya kelihatan nih, sampai kering, ya kan? Gitu. Jadi selain itu dengan kita senyum juga ya muka-muka keriput nanti kenceng, Bu, lah gitu. ya kan? Gitu. Ini kan Ibu kan merasa nih sekarang sudah tak muda lagi. Setelah bulan kata muda lagi. Ya, kalau bisa Ibu nanti rutin senyum tiap malam ya. 41 kali, sekali senyum 20 20 menit. detik. Menit. Detik betul lupa. Lama bener 20 menit. Ya, jadi Ibu senyum. Itu kurang lebih Bapak Ibu, kita ngabisin waktu sekitar 14 menit sampai 15 menit lah. Antara segitu. Senyum aja. Lama juga. Senyum, hitungin ya 1, 2 sampai kering ya kan. Iya itu dia. Nah, Ujungnya selain itu kita dipaksa senyum adalah untuk selama 24 jam ke depan nantinya kita pasti happy ya. Coba kalau kita manyun bangun tidur, yang ada ngeri. Jangan, Bu, jangan. Yang namanya qabul, ternyata nih faktanya qabul itu datang hanya kepada orang-orang yang bahagia, yang hobinya senyum, happy, gembira. Karena qabul agak enek ya, agak bete kalau ngelihat orang muka manyun, muka suntuk, muka ketekuk, cemberut, apalagi muka berak ya. Coba nih Bu Lurah, saya mau tanya. Ibu suka anggap aja ya. Iya. Ibu lagi punya uang 1 M sekarang. Iya. Amin mudah-mudahan. Terus ada saya sama Kang Nur.
Ya, ini kameramen nih. Misal, ibu pengen neraktir di antara kita berdua. Kang Nur orangnya hobi senyum, saya hobi manyun. Udah mah bawel cerewet, ya kan? Kalau itu enggak, kebalikannya, manut aja, full senyum. Kira-kira nih ibu pengen ngajak pergi ke mall nih, pengen raktir makan, belanja. Siapa yang ibu ajak? Ya dia. Nah, yang hobi senyum, Iya. ya kan? Iya. Yang nggak banyak mau, nggak bawel, nggak cerewet. Itulah kira-kira Bu, kenapa Qobul enggan sekali datang ke kita lebih cepat atau lebih awal. Ya, itu aja Pak kuncinya Pak. Ya, pantesan aja selama ini hidupku begini-begini. Karena hati kita masih busuk Bapak Ibu, ya. Itu kenapa kita jadi agak susah jadi orang kaya ya. Karena orang kaya hobinya nggak pernah tuh yang namanya sedih, nggak pernah tuh yang namanya bawel, cerewet dan lain sebagainya ya. Gitu. Jadi memang yang harus kita tiru itu adalah gurunya, ya. Sebisa mungkin Bapak Ibu lihat deh Pak Haji, setiap hari itu simak. Ada nggak Pak Haji bawel, cerewet, manyun, muka suntuk, muka berak, dendam, ketus, muka jutek? Nggak ada. Enjoy aja, happy aja, adem aja. Full ketawa. Iya, gitu. Makanya kita harus hobi nyimak, jangan sampai hobi nyimak tapi masih muka berak. Aduh. Pokoknya inget-inget aja Pak. Kenapa Qobul nggak mau datang secepatnya? Oh iya, pantas nih gue kepancing jengkel lagi, setan ya. Udah, besok-besok sumpahin. Awas nih ya. Yang bini gue kalau mancing jengkel lagi nih gue sumpahin nih Qobul hari ini nih. Ya. Awas nih, bini gue kalau mancing jengkel lagi nih, sampai gue kepancing jengkel sumpahin cair nih uang masuk. Gitu Pak. Jadi jengkel. Harusnya gitu ya. Saya sering kepancing jengkel tuh Mas. Ojo Bu. Paling itu. Kepancing mau boleh. salah tobatnya belum. Kepancing boleh kepancing, Iya, tapi kepancing langsung jengkel, kita jengkelnya kita prank lah ibaratnya, kerjain tuh. Tadinya pengen marah-marah, tapi jadi sumpah serapah yang positif. Gitu. Nggak apa-apa, jengkelnya lepasin aja, tapi jadiin yang positif, ya. Emang gitu Pak. Suka nggak suka, seneng nggak seneng harus bisa kita lawan si 18 ini Pak. Ya. Dilalahnya kenapa harus ada sifat 18? Ya udah, mau nggak mau Pak. Oke, Bu ada lagi? Udah? Udah. Oh sip. Terima kasih. Jadi Ibu udah punya centong belum Bu? Belum. Belum. Oke, tenang aja Bu. Tenang aja, Ibu nanti bakal mendapatkan centong gratis ya. Yang mana nanti Bapak Ibu ya, ini juga berhubung hampir jam. Hah? Oh kirain hampir jam 3. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau testimoni? Nggak ada? Ada? Nggak ada? Oke. Sebisa mungkin Bapak Ibu ya, dengan Bapak Ibu ini yang sudah hadir ya, kan ada yang baru datang, ada yang dari siang ya. Nanti kan jam 1 sholat tahajud nih. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu semua jangan ada yang pulang setelah ini, tapi lanjut sholat tahajud nanti. Ya betul, ikut doa dan ijab. Karena rangkaiannya nanti sholat tahajud, tawasul ya, mungkin nanti akan baca yasin atau waqiah atau ar-Rahman, tergantung ustadz yang mimpin doanya nanti ya. Diakhiri dengan sesi ijab. Ijabnya secara global. Jadi tidak lagi disebutin satu persatu hajatnya seperti tadi siang ya. Ada nggak Bapak Ibu yang tadi siang ikut ijab? Nah, jadi nggak disebutin lagi tuh, nggak ada yang namanya tulis kertas, nggak ada. Tapi Bapak Ibu nanti bakal ijab secara global, yang mana ustadz yang mimpin doanya ya. Bapak Ibu semua silakan ucapkan hajatnya dalam hati berulang-ulang kali ya. Seperti biasa, fokus dulu sama satu hajat sesuai arahan Pak Haji ya. Baru nanti anak yatim yang mengaminkan ya. Oke Bapak Ibu, sepertinya saya akhiri dulu ya acara live streaming testimoni malam hari ini. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah hadir ke RDAY, yang sudah memuliakan anak yatim. Juga terima kasih buat para penonton YouTube dimanapun berada ya.
Pokoknya berdoa terus, minta sama Allah. Yakini saja, pasti semua hajat Bapak Ibu secepat-cepatnya Allah ijabah, Allah kabulkan. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabul, 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 kabul. Langsung ke masjid Bapak Ibu. Persiapan tahajud. Ya. Bapak-bapak yang datang